UMPTN tapi praktek toh Pak. Jadi ya. sampai di jalan-jalan tuh betul, ketahuan betul. kalau anak-anak mau tes isi tuh bawa triplek, bawa ini. Kelihatan banget kalau peminatnya tuh banyak dan Halo Pak Toto, apa kabar? Halo juga, saya Hartoto. Wah, ini Andy Warholnya isi Yogyakarta ini. Mahasiswa angkatan lama. Pak Toto kuliah tuh tahun berapa Pak? Angkatan berapa? Saya angkatan 79. 79. Seangkatan dengan siapa? Saya angkatannya Rosa. Rosa itu putranya Pak Edi Sunarso. Oh, Pak Edi Sunarso yang bikin patung. Iya, betul. Pembebasan Irian Barat itu. Ya. Oh iya. Kalau yang dikenal atau Pak Iksan, Pak Treswardana, Pak Faijin, Pak siapa lagi? Ya itulah. Ya. Sekitar. Terus waktu itu kampusnya di mana Pak? Di Kampus masih di Gampingan, di dekat SMA 1 di depannya Amri Yahya. Oh iya, yang sekarang jadi JNM itu Pak? Sekarang jadi JNM. Kelasnya yang mana Pak? Lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3? Lantai 3. Jadi kalau Gampingan gimana ya? Nah, kira-kira gini lah. Nah. Itu pintu masuknya dari utara itu Pak. Dari Ya. utara. Ya. Pintunya Asri. Ya. Pak Toto di lantai 3. Lantai 3 di. Oh, berarti dulu interior tuh memang di lantai 3 Pak? Di lantai 3. Jadi lantai 3 itu interior, lantai 2 itu administrasi, lantai 1 itu DKV. Jadi ini interior, ini admin dan ruang pejabat ruang ya. Dulu saya mengalami sebelum isi ada sekolah tinggi seni rupa. Jadi Sesri. Bukan, sekolah tinggi STSRI. STSRI Asri. Oh. Ini DKV. Yang sempat STSRI Asri itu siapa Pak? Saya Budiri itu masih. Jadi sebelum 84. Sebelum 84. Kan isi itu 84 ya. Isi kan jadi isi itu 84 ya. 84. Ah, ini kan STSRI Asrinya masih STSRI Asri. Nah, di sini Asri. Oh, Asri 1954 Pak. Ini sekitar ya ini. Masih di Magelang itu ya? Enggak, tetap di. Sudah di Gampingan? Sebelumnya di Bintaran. Oh, Bintaran. Ini tahun berapa saya lupa ini. 60-an kayaknya. Kalau Mas Indro di mana Mbak? Mas Indro di Gampingan juga. Angkatan? Mas Indro angkatan Asri. Mas Indro itu angkatan. Tahun? Angkatan itu 3 tahun di atas saya. Berarti 81? Bukan. Di atas berarti 79, 80, 8... 2, 81? Bukan, 79, 78, 77, 76, sekitar 76, oh. 76 lah kayaknya. Oh iya. Angkatannya Pak Julian sekali itu. Ya, tapi lulusnya sudah? Lulusnya Pak Hendro itu zaman Asri juga. Karena katanya dia ada sarjana muda ya di sini ya. Jadi lulus apa? Untuk sampai ke tingkat sarjana harus keluar dulu 2 tahun baru boleh masuk lagi. Angkatan lama. Nah, harus keluar dulu 2 tahun Pak? Ya, baru boleh? Gitu, baru boleh masuk. Nah, fungsinya keluar itu apakah harus dia pengabdian ke masyarakat kayak koas gitu, kayak PTT gitu, kayak kedokteran? Harus ini, kerja. Oh. Dan katanya dites lagi katanya. Oh. Jadi kalau diukur saya ngeliat, berarti berat juga ya. Ya. Anak-anak zaman sekarang kan lebih. Lebih bisa langsung terus. Nah, saya termasuk boleh terus. Oh iya. 78, ya. Okay. Saya sempat
melihat pamerannya sarjana muda. Sarjana muda ya? Waktu itu Bu Santi sarjana, di tingkat sarjana itu. Pak Idro mungkin ya, Mas Idro ya? Pak, iya. Yang bikin tempat tidur 1:1. Ya ya. Dulu karya sebelum saya lulus itu beberapa teman saya juga 1:1. Oh. Sudah 1:1. Terus saya kan termasuk mahasiswa abadi ya, 10 tahun lah. Saya sebenarnya ya termasuk abadi. Zaman dulu kan belum dibatasi. Ya, ya. Tapi kemudian saya termasuk diancam kalau itu nggak lulus ya. Kalau dulu kan ada harus skripsi dulu baru masuk tugas akhir. Jadi nulis penelitian, kemudian masuk studi tugas akhir. Ya, ya. Kemudian setelah saya itu boleh milih mau nulis atau boleh atau mau. Oke. Saya angkatan terakhir itu. Ya, ya. Kalau anak interior dulu rata-rata tuh latar belakangnya apa, Pak? Macam-macam ya. Tapi relatif ya semua dari SMU ya. SMU. Ya. SMA umum lah. Banyak yang dari Jawa atau luar Jawa atau dari kota besar atau dari daerah? Rata-rata dari kota besar. Kota besar ya. Rata-rata besar. Ya, ya. Itu karena apa, Pak? Apakah karena keluarganya ataukah di kota itu sudah ada industrinya dulu? Wah, itu kurang begitu tahu lah. Tapi rata-rata yang teman-teman saya itu Pak Iksan Jakarta, Pak Kris Surabaya. Artinya ininya kan dari kota-kota yang inilah, dari Bali. Iya, iya, iya. Mungkin karena nama besar Asri ini yang sudah mungkin sangat populer. Waktu itu berapa perguruan tinggi interior, Pak, di Indonesia? Waktu itu kan hanya ITB sama Asri, sama STS Asri interiornya loh. Iya, iya. Sama yang lain belum ada kayaknya. IKJ belum ada. IKJ, UI belum ada. UI belum. UI kan relatif baru. Ya, IKJ itu interior kayaknya baru-baru. Ya, ya, IKJ ya. kan relatif ke apa? Film ya. Ya, 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 lebih ke pertunjukan ya, seni peran ya. Seni, nah, kita lebih. Ya, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh satu kelas berapa siswa, Pak? Saya satu angkatan itu sekitar 30-an lah. 30. Itu yang lulus berapa, Pak? Yang nggak lulus kira-kira yang nggak lulus tuh ada. Ya yang lulus yang nggak selesai itu sekitar 5-an lah ya. Oh ya, berarti nggak banyak ya. Termasuk banyak. Dan yang putus nggak melanjutkan karena sudah bekerja di pinang perusahaan lain atau jadi pengusaha itu apakah banyak? Ya sepertiganya lah kira-kira. Sepertiga? Oh ya, ya. Ya karena sebetulnya kalau dari sisi perusahaan itu kalau misalnya sekolah ini perusahaan rugi ya. Ya. Tapi kalau kemudian dilihatnya sebagai bahwa dia telah diserap pasar, nah itu mungkin ceritanya kan tidak. Dari produktivitas ya, Pak? Iya, berarti ya. artinya sebenarnya dia tidak nganggur. Tidak ada masa tunggu. Tidak ada masa tunggu. Ya. Artinya sebenarnya dari dulu kita itu kerja itu sebenarnya nggak ada masalah karena ya. Pasar sudah menerima. Ya, ya. Artinya belum lulus pun sebenarnya udah ini. Ya, apalagi di masa dulu masa pembangunan ya, orde pembangunan tuh, Pak. Orde baru pembangunan itu kan baru banyak membutuhkan arsitek, interior. Itu katanya masa tunggunya tuh sampai -4 ya. Jadi orang sudah kerja dulu ya sebelum lulus. Ya, kadang-kadang biasanya teman-teman yang sudah merasakan uang, sekolah itu menjadi tidak penting. Oh iya. Terus kemudian sekolahnya jadi lama. Oh iya. Oke. Gitu. Nah, Pak Toto, kalau zaman dulu dosennya berapa, Pak? Dulu sekitar berapa ya? 15-an ya, enggak ada 15-an. Tapi kan itu
ada dosen intern, kemudian ada dosen umum ya, dosen fakultas lah gitu. Kalau di interior kan Pak Insinyur Suparto, Pak Nana, Pak Putu, Pak B Suparto, Pak siapa lagi, Bu Santi, Bu Kustati, ya sekitar 10-an lah gitu. Tambah dosen-dosen yang MKDU itu. Ya. Oke. Pak, kalau zaman dulu tuh suasana perkuliahannya tuh seperti apa tuh Pak? Yang beda banget dengan zaman sekarang, anak-anak milenial. Kalau bedanya itu apa ya? Yang kami rasakan, kami itu karena saya semester 1 aku semester kan sampai 8 ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mulai semester 1 ini sudah desain interior 1 itu sudah mulai di sini. Oh. Jadi kompetensinya sudah dimulai di awal. Sudah di awal. Ya. Nah, yang lain menyusul. Oh, yang gambar dari situ gambar. Jadi interior 1 itu dimulai di semester. Tapi siswanya mampu, Pak? Siswanya ya ini ya relatif mampu. Itu karena waktu tesnya memang mereka berbakat-bakat atau memang sistem pendidikannya itu sudah bisa mengakomodir itu, Pak? Jelas itu ada tesnya ada ya. Artinya tes itu sebenarnya menyaring. Oh iya, tesnya apa, Pak? Tesnya gambar bentuk. Yang gambar apel sama botol itu, Pak? Gambar bentuk, kemudian sketsa, kemudian tes jurusan. Kalau interior ya interior, kalau ini, nah ini yang sekarang dipangkas kan ini. Kita langsung ke. Ya, dulu juga boleh milih 2, Pak. Boleh milih DKV, pilihan kedua, pilihan ke-1 interior dan sebaliknya. Saya itu kayaknya enggak ya. Enggak ya. Tapi setelah saya itu kok kayaknya boleh. Setelah saya itu boleh. Yang daftar berapa, Pak? Angkatannya Pak Toto? Wah, saya kurang begitu tahu. Apakah banyak banget, Pak? Ya, saya tidak begitu hafal. Lupa, Pak. Lupa. Kalau zaman dulu kan kalau waktu pendaftaran isi itu kan hampir kayak UMPTN tapi praktek toh, Pak. Jadi sampai di jalan-jalan tuh ketahuan kalau anak-anak mau tes isi itu bawa triplek, bawa ini. Kelihatan banget kalau peminatnya tuh banyak dan itu sudah ketahuan bahwa dia tidak akan ke kampus lain, hanya ke isi. Ada yang turun bis, ada yang kereta api, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, tuh suasananya kelihatan. Zamannya Pak Toto apa belum kelihatan, Pak? Sama. Jadi sama. Kalau di pas waktu tes itu baru kelihatan kalau itu penuh karena ternyata kan di halaman di sekitar gampingan itu. Ya jadi kalau tes sketsa di luar, tes gambar bentuk dan tes jurusan kan di studionya masing-masing. Nah, ketika di sketsanya itu kan baru ketahuan. Ya. Dan gambar bentuk sama tes jurusan itu kan nggak di ruangan interior ya, Pak? Di studio kadang-kadang dapat di kafe, kadang-kadang dapat di sini murni gitu ya. Tergantung pembagian ruangnya. Ruang kecukupan ruang. Itu yang kalau saya lihat dibanding sekarang kok zaman saya ini enak ya. Dan SKS-nya yang dulu itu kelihatan sepertinya lebih banyak karena saya pernah mengalami beberapa perubahan kurikulum ya. Jadi ada beberapa materi yang kemudian hilang terus dikonvertasi menjadi mata kuliah seperti yang sekarang lah.
ada perubahan-perubahan kurikulum. Ya. Oke. Kalau menurut Pak Toto, waktu itu mata pelajaran yang paling disenangi apa, Pak? Paling disenangi ya relatif semua senang ya, karena pasti semua pakai gambar ya. Lah ya apa, Pak? Yang paling disenangi kan ada. Kalau umpama anak-anak tuh kalau hari Jumat tuh senang banget karena olahraga seharian. Kalau di tempat isi tuh nggak ada olahraga ya, Pak? Ada, Satu SKS. Apa, Pak, olahraganya, Pak? Ya pingpong. Oh, ada. Ini loh di apa depan gereja Pegeran itu kan ada SGO dulu sekolah. Oh ya. Nah, olahraganya di situ. Oh berarti boyongan, Pak? Ya kita datang ke situ ya olahraganya bareng-bareng ya, bareng seni murni, bareng. Wah. Ya, hari tertentu itu hari Sabtu kalau nggak salah semua mahasiswa yang ikut itu datang ke situ. Tapi cuma dari isi aja. Dari isi aja. Oh. Ya. Mungkin karena dosennya dari situ ya. Ya. Jadi di Wah, seru tuh, Pak. ya mungkin ya. Kayaknya yang masih ada olahraga itu ITB. Hari tertentu ada. Oh iya. Ada olahraga. Kalau dulu kan kalau agama itu kan juga ikut ke perguruan tinggi lain, Pak. Jadi Kristen tuh ada yang di UGM, ada yang mana? Pernah itu, Pak? Enggak, angkatan saya enggak ya. Angkatan saya enggak. Hanya malah kebetulan ini agak ini juga ya, itu trik-trik mahasiswa ya. Atau mungkin kalau yang disebut Mas Gita tadi dosennya dari sana sehingga enggak ini terus pada ke sana ya. Ya, karena jumlah mahasiswanya enggak banyak ya. Nah, kalau di yang kayak Hindu itu kan banyak, dia di pura apa gitu loh. Kalau yang di angkatan saya itu kabarnya malah kalau di agama Islam itu susah. Makanya dia untuk agama pindah ke agama lain. Agamanya ya. Kalau di Islam kan biasanya suruh bikin nomor kaligrafi. Ya. Tapi selain itu kan ada juga yang menurut yang namanya sekolah seniman. Ya. Wah, ini kok wangel ini. Ya. Kan yang penting dapat nilai. Ya. Oke. Itu yang apa ya, trik-trik mahasiswa mendapat nilai dengan cara sing penting kan untuk nilai. Ya, Pak, kalau zaman dulu anak masuk itu apa lulus SMA itu usianya sama dengan anak usia sekarang, Pak? Oh, sebetulnya relatif sama ya. Sama ya. Cuma nggak dibatasi ya ininya ya. Usianya ya. Usianya ya. Karena ada kan yang ikatan dinas, jadi ditugaskan oleh kantornya untuk sekolah di ASRI, di ASRI. Iya. Yang nggak lulus ya ada yang sampai Ya. Ini kan dulu Tapi rata-rata lulusan anak SMA daftar itu ya usianya sama, Pak, sekitar 20, 21 gitu. Iya. Oh. Cuma mungkin anak dulu kelihatan lebih dewasa gitu ya. Atau apa ya? Iya, mungkin atau itu, perasaan kita aja. Teman saya itu sampai 3 kali loh. Oh, baru keterima? Baru kalau mungkin Kerso Gandhi. Oh, iya. Sampai 3 kali baru daftar sampai. Iya. Kita ya itulah. Mungkin karena peminatnya ya cukup banyak, kemudian kuotanya sedikit ya. Dan saya sebenarnya juga nggak pinter-pinter amat ya. Gambar saya juga cuma dapat C, walaupun C. Dulu dapat B itu ya cium pipi kanan, cium pipi kiri. Misalnya kita dapat B ya. Karena yang A miliknya dosen ya, Pak. Mungkin nanti bisa dicek ke. Oh, iya. Berarti yang A itu miliknya dosennya. Jadi maksimal B, Pak. B itu udah dikeloni, Pak, gambarnya. Dan itu yang termasuk dapat nilai B ya Rosa Putra Alfa. Oh, ya. Yang dianggap termasuk itu kan berbakat ya. Kita apa tuh kok bisa dapat kita
oh gitu tuh, kita turun kan kita nggak diajari. Ya, kita ya, cuma suruh gambar dilepas. Mending kalau mahasiswa sekarang nggak bisa gitu. Berarti environment ya Pak, lingkungan jadi, itu sangat menentukan ya. Harus ada kerja studio untuk transfer ilmu dari mahasiswa ke mahasiswa. Jadi saling melihat ya. Jadi kompetisi di antar mahasiswa itu menjadi kayaknya yang jadi sehat ya. Jadi saling. Pak, masa itu ada nggak Pak yang kakak kelas tuh yang gambarnya tuh misuwur gitu, kondang bagus banget sampai adik kelas tuh pengen lihat gitu? Ya ada ya, jadi itu kan biasanya kadang-kadang gini, kakak kelas itu terutama ketika TA ya, dia akan gandeng adik kelasnya untuk membantu, entah mungkin bikin market, entah bikin drafter, kekeluargaan. Ya di situ terjadi kayak nyantrik gitu. Ya. Walaupun ya nggak dibayar, kalau zaman itu nggak dibayar sih. Pokoknya dikasih makan kan harus alhamdulillah. Kalau enggak ya ditinggali rapi dulu. Alat-alat, ya. Cat air gitu ya. Kalkir Pak, kalkir. Ya, Pak, waktu itu ada Pak, nama bisa nyebutkan nama yang adik kelas tuh sangat, wah ini sangat jago kalau di mata kuliah tertentu. Mata tertentu siapa ya? Ya Indro Yuwono itu kan gambar ininya bagus. Kakak kelasnya Pak Toto kok? Kakak kelasku siapa ya? Ya kayak Mas Julian itu termasuk dianggap orang sakti ya. Wah, iya. Dia dikagumi terus Bu Tibi terus profilnya ya bagus ya Pak. Terus, kalau Mas Mayong Pak, Mayong. Oh, Mayong itu adik kelas saya. Suryo Laksono. Ya. Suryo Laksono. Mayongnya Nurul Arifin. Ya, itu 80. Oh, 80. Tapi cuma 1 semester Pak ya. Itu kebetulan kakaknya dia sekelas dengan saya di SMP. Jadi saya tahu kakaknya lagi kan Suryo Iswandardi, Suryo Baskoro, Suryo Laksono. Ya. Terus adiknya kan arsitek ya, cewek kalau nggak salah. Ya. Oh. Terus kayak keterima di UGM komunikasi atau apa ya Pak? Ya. Lanjutkan apa ya? Di arkeologi. Arkeologi. Ya. Terus jadi wartawan itu ya? Terus jadi. Ya. Oke. Angkatan 80 kayaknya adik kelas saya. SMP juga dengan saya jadi. Ya. Kalau 86 tuh kalau dari seni murni yang tokohnya siapa Pak yang jadi living legend? 86 saya tidak begitu ini. Tapi kalau orang-orangnya siapa yang waktu itu Edi Hara itu tapi enggak 86 itu adik kelas sekitar saya 79 mungkin dia 80 81 ya. Kalau 82 Pak. 82 ya. Ya. Heri Dono itu sekelas. Terus Mulyono, terus apa lagi ya yang kalau kakak kelas saya ya kelompok raksasa itu. Ya, Mas Harjiman. Ya. Itu yang kelompok raksasa ya Pak. Kelompok raksasa karena penampilannya memang uangnya gede-gede, gondrong-gondrong. Terus karyanya besar-besar. Besar-besar. Ya. Itu yang ya kayaknya mungkin kita ikut bangga dengan nama besar itu ya. Hanya kalau di seni murni itu ketokohannya kan muncul ya. Ada Pak Carside, ada Pak Hidayat, ada yang lain-lain. Nah, di Indra ini kan kebetulan ada dosen-dosen yang dari luar gitu, sehingga waktu itu ketua jurusannya kan Pak Hidayat. Lalu Pak Hidayat sebenarnya lebih banyak ke seni murni. Ya. Tapi waktu saya beliau ketua jurusannya. Ketua jurusannya kan terus ganti beberapa, Pak Parto, Pak B Suparto, Bu Merda, terus saya pas terakhir itu di Bu Merda. Itu yang studionya itu yang kerasa bagi kita, bagi kami itu yang latihan yang berarti artinya kalau dimulai dari 1 kan berarti latihannya banyak gitu. Sementara kalau sekarang kan studionya kan relatif 4, dulu 5, 6 pernah ya, 6 studio sampai 6 terus hilang jadi 5, sekarang padatkan lagi jadi 4. Jadi kalau dari sisi
sisi latihan mungkin tapi mungkin karena kurikulum kita beda ya. Ya, dan waktu itu zaman manual ya Pak. Jadi kita pakai kayak mesin gambar, kalkir, muto. Peninggalan zaman Diponegoro ini. Ini masih ada di alhamdulillah. Iya, Mas Risto ini. Ya, itu karya Mas Risto, kalkirnya. Kalkirnya. Ya. Dia semua manual, terus kalau salah dikerik pakai silet ya, cutter. Iya, iya. Dan ngerjain sampai malam. Tapi kan dulu berarti ini sebenarnya SKS wis setara seluruh nek delok jumlah dan ya. Kalau sekarang anak-anak kan pakai komputer ya Pak. Sudah pakai 3D Max, AutoCAD. Lah, sebenarnya semangat-semangat yang pendidikan model zaman lalu ya, secara spirit itu apa Pak? Selain teknik ya, kalau teknik kan mereka sudah menggunakan teknik lain ya. Ya, kalau spirit atau metode untuk bisa mencapai gelar sarjana atau menjadi seorang desainer yang unggul itu apa Pak? Kalau menurut saya sebetulnya yang diperlukan dari desainer itu kan ide ya. Ya. Nah persoalannya kan kemudian ide ini harus ditransformasikan. Nah terserah mau transformasinya manual atau lewat alat bantu atau media yang lain, itu kan teknologi yang menjawab ya. Tapi untuk tingkat awal itu sebaiknya mengalami yang manual dulu gitu aja. Jadi nggak kaget gitu. Karena beberapa alumni yang pernah saya ngobrol gitu, ketika ketemu dengan beberapa alumni Jakarta itu mengatakan bahwa gambar tangan itu tetap perlu, karena kita tidak bisa mengandalkan ketika kita berhubungan dengan klien, kemudian klien kita kan butuh komunikasi yang dengan klien cepat gitu. Mungkin kita buka komputer terus terlalu lama. Sketsa ide itu menjadi penting. Soal baik dan tidak itu kan nomor dua, yang penting kan komunikatifnya itu. Jadi intinya ya ide yang bisa dikomunikasikan secara komunikatif sehingga kalau kita pengen A sampai ke kliennya ya A, atau kliennya A kita dapat menerjemahkan itu secara visual ya A gitu. Nah, itu yang nggak ada yang perlu delay ya Pak ya. Jangan sampai jadi kalau kompetensi itu hilang gitu ya, tidak dipelihara. Jangan dihilangkan sama sekali. Ya, oke. Pak, kalau waktu itu dari 35 siswa itu yang putri berapa? Putri sekitar 5 ya. Seperti 5? Ya? Sedikit ya. Termasuk sedikit lah. Ya. Iya 5, sekitar 5. Ya. Oke. Bedanya siswi dulu dengan siswi sekarang apa Pak? Bedanya relatif enggak. Kalau sekarang relatif lebih banyak ya. Tapi memang kemungkinan karena profesi interior itu kan dianggap profesi feminim, dianggap. Walaupun kenyataannya ya enggak juga. Gitu. Jadi ada orang menganggap feminim karena beberapa kenyataan yang misalnya kayak di Petra itu 90% perempuan. Karena dekat dengan dekorasi Pak, dekor ya. Itu yang padahal kalau di kita itu kan cenderung ya kayak prakarya ada antara dekorasi, antara ketukangan, antara keteknikan itu tetap diperlukan di situ. Jadi sebenarnya laki-laki atau perempuan sebenarnya nggak masalah asal menguasai ilmu-ilmu dasar ya. Kompetensi minimal Hanya waktu itu di kami itu rata-rata di tugas akhir punya masalah menulis. Jadi kami hampir
tidak ada, bukan tidak ada, jarang yang 1 semester selesai untuk tulisan. Karena itu kan dari semester awal sampai ini kan tugas praktek terus ya. Itu kan enggak ada tiba-tiba ketika ketemu tinjauan pustaka, ketemu itu belum pernah ini. Saya sendiri juga ngalami di situ. Belum lagi kalau ketemu iklimnya tiba-tiba harus berganti. Kalau di angkatan Pak Toto, satu kampus tuh yang paling cantik siapa, Pak? Aduh. Angkatan saya, wah. Iya.